Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerjunkan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan juga Inspektur Pengawasan Umum atau Itwasum Polri untuk mendalami kasus-kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kasus pembunuhan dua sejoli Via dan Eki yang terjadi pada 2016 di Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berang hingga akhirnya menerjunkan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam dan Inspektor Pengawasan Umum atau Itwasum Polri untuk mendalami kasus Vina. Kapolri juga menjelaskan meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang-benerang. Kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait akan adanya pendalaman terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah bersama pakar hukum pidana Profesor Agus Surono dan juga kuasa hukum terpidana Jutek Bongso. Selamat pagi Bapak-bapak, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi. Oke, kita ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, laporan Bapak ke Mabes Polri kemarin ini direspon Kapolri begitu ya. Bagaimana tanggapannya Pak terkait hal ini? Baik Mbak Dira dan Mbak Jasmine, ya bahwa betul kemarin kami selaku kuasa hukum mewakili klien kami terpidana Hadi untuk melaporkan ya atas nama pribadi ya Bapak Rudiana, bukan dia sebagai anggota polisi. Ya, karena ketika dia membuat laporan, dia melaporkannya dengan pola laporan polisi form B, ya, bukan temuan polisi. Kenapa ini penting kami laporkan? Oleh karena kami melihat peristiwa ini dari laporan-laporan yang kami sampaikan ini untuk pintu masuk lah bagi teman-teman kepolisian untuk mengcounter atau menjawab keraguan-raguan masyarakat dan juga kuasa hukum dan kami semua yang setelah mendalami peristiwa ini, ya kan banyak sekali kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan itu sebabnya pada kesimpulan kami melaporkan 3 LP. Ada Pak Pasren, Pak Kavi, ada Aib dan juga Dede dan juga Rudiana kemarin. Ketiga-tiganya ini adalah terkait langsung dengan peristiwa yang membuat mereka dihukum dengan seumur hidup. Ya, yang menurut kami yakin setelah kami melakukan investigasi atau pendalaman lah ya, melakukan pendalaman atas kasus ini, bahwa kami ya mempertanyakan apakah peristiwa yang didakwakan itu terjadi pemukulan, kejar-kejaran motor, atau semua yang didakwakan itu menurut kami perlu kita pertanyakan, perlu kita uji. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini supaya kami dapat menerima. Terus terang banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak usah ahli hukum, nggak usah pinter-pinter. Ya peristiwa ini ya katanya ada lemparan batu, ada apa. Kenapa yang melihat itu hanya Aib dan Dede? Kami sudah punya banyak saksi yang peristiwa itu ada di sekitar lokasi yang tidak melihat itu.
tentang batu yang berserakan pun, ya ini kan juga menjadi pertanyaan kami. Kalau itu memang betul, sekian lama ya, minimal 1 jam lebih, masa nggak ada yang melaporkan dan nggak ada yang melihat. Olah TKP polisi pun ketika pertama ditemukan itu menjadi kelaka tunggal, ya kecelakaan tunggal, dari Polsek hadir, dari Polres hadir, itu juga tidak melihat, kami tidak membacanya di laporan itu ada batu berserakan. Ya kalau itu terjadi, saya rasa nggak akan mungkin akan diputuskan itu menjadi kecelakaan tunggal. Banyak sekali lah pertanyaan-pertanyaan. Ini akan bisa terjawab Mbak Sila dan Mbak Jasmine, bahwa CCTV tolong dibuka. Ya, CCTV yang sudah disita menjadi alat bukti, tolong dibuka. Yang bisa membuka itu karena ada di tangan pihak kepolisian, itu kami sudah kasih pintu masuk untuk menjawab keraguan-raguan. Kami hargai, kami sangat bangga dengan Kapolri, kami sangat bangga dengan Kabak Reskrim yang merespon. Ya, ini bukan lembaga polisian kita yang sudah begitu baik. Ini tidak menyangkut kepada lembaga ya, tapi di oknum yang memulai satu investigasi dengan data yang salah menurut kami, sehingga ya akhirnya satu cerita yang demikian. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu, kira-kira Mbak Jira. Baik, dari Pak Jutek kita akan ke Profesor Agus Surono terlebih dahulu. Prof, selamat pagi. Terkait dengan penerjunan Propam dan juga Itwasum yang dilakukan oleh Kapolri untuk mengungkap kasus Vina agar terang benderang, pandangan Anda seperti apa? Ya, saya kira kita harus menyambut baik ya, niat baik dari institusi kepolisian untuk meluruskan mengenai proses ini seperti apa begitu. Nah, dari kacamata terpidana tentu mereka mempunyai hak lah untuk mengajukan peninjauan kembali, itu haknya mereka. Bahwa kita tunggu saja menurut saya nanti prosesnya di peninjauan kembali itu seperti apa, dan juga kita tunggu hasil yang kemudian dilakukan oleh tim dari Polri yang menerjunkan Propam dan seterusnya, kemudian bahkan Irwasum juga turun mengenai hal ini supaya membuat jernih perkara ini seperti apa sebenarnya duduk persoalannya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran juga di masyarakat atau di publik, agar tidak punya persepsi-persepsi yang berbeda. Nah, saya tentu selalu menyampaikan ya, putusan pengadilan itulah yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian kita jadikan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya dalam kaitannya dengan penegakan hukum itu. Saya kira itu kalau dari kacamata saya sebagai akademisi, saya merespon positif dan tentu memberikan hak kepada terpidana juga untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan perkara nanti kemudian sudah ada putusannya, ya sudah, itu kita hormati dan kita hargai. Saya kira demikian, Mbak. Baik. Prof Agus kan juga pernah mengikuti sidang gitu ya. Jadi kalau dari Prof sendiri melihat apa sih kejanggalan-kejanggalan yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin ruwet kesininya? Saya kira tidak lah. Saya tidak mau berandai-andai dan menilai karena saya tidak mengetahui persis mengenai fakta hukumnya seperti apa. Tapi kalau tentu Prof, teman-teman di penyidik yang punya tahu persis tentang hal itu. Jadi saya tidak mau berasumsi-asumsi. Kita tunggu saja hasil dari apa yang nanti akan dilakukan oleh tim, baik itu Propam maupun Irwasum berkaitan dengan kasus ini. Kita hormati prosesnya dan kemudian kita cermati sama-sama sebagai masyarakat, maka kita hanya bisa untuk mengawal, tidak kemudian beropini sesuai dengan apa maunya kita begitu. Tapi kita cermati dengan baik apa yang kemudian menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum itu. Saya kira demikian, Mbak. Tapi Prof, menurut Prof dengan tadi juga kan disebutkan juga oleh Pak Jutek sebenarnya saksi-saksi keterangan yang seperti Aep dan Dede tadi ya, yang menyatakan bahwa adanya pemukulan dan pada saat di tahun 2016 itu gitu, tapi sekarang juga mereka ibaratnya tidak ada begitu, maksudnya tidak tampil, begitu juga dengan ayah dari Eki, Ibtu Rudiana juga tidak muncul ke publik saat ini. Apakah mereka juga statementnya saat ini bisa membuat kasus ini agak sedikit terurai begitu? Ya, saya kira kan biasa dalam proses penegakan hukum ya, itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian
pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Saya kira itu, Mbak. Baik, dari Prof. Agus kita kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, terkait dengan hal ini kita semua tahu saat ini Peradi turut serta ini untuk membela terpidana kasus pembunuhan Vina. Sebenarnya hal apa yang mendasari pembelaan dari Peradi ini dan juga apa saja bukti-bukti yang Bapak miliki dalam menanggapi terpidana kasus Vina ini? Oke, Mbak Zila dan Mbak Jasmine, betul. Kami turun atas nama lembaga organisasi Peradi. Kebetulan saya Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi di bawah Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Saya ditugaskan menjadi koordinator di dalam tim kuasa hukum yang berjumlah 126 orang. Ya, untuk membantu, kami ingin membantu oleh karena kewajiban kami sebagai pengacara, ya, lawyer untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, pro bono, benar menegakkan keadilan. Kami melihat ketika datang keluarga korban dan juga terpidana ya dan yang lainnya kepada ketua umum kami dan diterima dan kami melihat bahwa ini peristiwa yang perlu kita dalami dan kita perlu tolong, maka ketua umum memerintahkan pos bantuan hukum Peradi ya. Kemudian kami sebagai Wasekjen dan juga ada Wakil Ketua Umum DPM Peradi Bang Ruli Panggabean untuk membentuk tim. Kami membentuk tim membantu semata-mata untuk menegakkan keadilan karena kami melihat banyak sekali kejanggalan. Terhadap laporan kami terhadap Rudiana ya pribadi, Mbak Zira dan Mbak Jasmine, ini penting. Pentingnya apa? Karena ini kan peristiwa kan kami laporkan ada dugaan penyiksaan, ada dugaan aniaya, ada dugaan distrum, ada dugaan diinjak, sehingga mereka terpaksa mengaku dan semua itu sebenarnya kami membaca itu sudah disampaikan ketika membantah keterangan Rudiana di depan muka persidangan. Kok ini tidak dihiraukan oleh hakim dan ini kan diperbolehkan bahwa ini mungkin ada hal yang kami mau masuk. Kami mau menempatkan dulu lah peristiwa ini apakah betul pembunuhan atau memang kecelakaan murni atau memang kalau pembunuhan siapa pembunuhnya siapa kalau bukan terpidana yang merupakan klien kami itu urusan polisi nanti. Tapi buat kami adalah kami mau menempatkan dulu apakah peristiwa yang diuraikan terjadi tawuran sehingga pembunuhan itu terjadi. Kami sudah telusuri semua warga di sekitar ya banyak puluhan saksi yang nanti akan kami hadirkan di Novum itu tidak melihat. Masa yang melihat itu hanya Aib dan Dede. Dan Rudiana ketika melakukan penangkapan itu, ya salahnya ya tidak dibekali dengan surat perintah, lalu ada terjadi penyiksaan, terpidana ini tidak dampingi oleh kuasa hukum, sehingga mereka terpaksa mengaku, gitu kan, oleh karena ketakutan tidak tahan disiksa. Dan inilah yang kami minta tolong untuk Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Reskrim, tolong kita buktikan apakah ini benar ya terjadi peristiwa ini. Kalau tidak benar, barulah nanti kita melangkah kepada yang lain. Artinya ini akan jadi novum buat kami. Kalau peristiwa ini tidak ada kan berarti bukan mereka pelakunya. Karena pada malam itu mereka mengaku berada di rumah Pak RT Pak Pasren bersama dengan anaknya Kavi. Tapi di persidangan ini dibantah oleh Kavi dan juga oleh Pak Pasren. Itu makanya kami laporkan. Kemudian Aib dan Dede mengaku melihat peristiwa itu secara langsung pada tanggal 27 Agustus. Padahal pemilik warung yang tempat Dede dan Aib mengatakan dia ada di situ membantah bahwa Aib dan Dede ada di warungnya pada hari itu. Ya kan? Nah, ini kita uji semua apakah betul rangkaian peristiwa ini supaya kita jangan ada satu karangan cerita sehingga atas dasar cerita itu pihak institusi polisi penyidik saat itu mengikutinya lalu terjadi peristiwa sampai kepada inkra ini peristiwa. Gitu Mbak. Oke, jadi dengan adanya atensi dari Kapolri untuk menangani kasus Vina ini, Anda yakin begitu kasus Vina ini akan cerah begitu, akan menemukan titik terang? Kami sangat yakin ya Pak Kapolri ini dengan Pak Kabar Reskrim dan teman-teman kepolisian akan membuat kasus ini terang benderang, akan mengungkapkan fakta sebenarnya. Sederhana sebenarnya. Lihat saja di CCTV yang sudah disita 8 tahun lalu dibuka, kemudian handphone mereka dibuka, posisi mereka ada di mana. 2 alat bukti itu saintifik itu kan nggak bisa dibantah itu.
kan gitu kan? Itu maka kalau itu aja tidak bisa membuktikan, selesai ini kasus sebenarnya. Sederhana itu. Dan ya saya katakan lembaga kepolisian tidak salah. Ini oknum, ya kan, oknum yang ya boleh saya bilang saat itu ya kami paham lah bagaimana Rudiana sebagai seorang ayah ya tentu terpukul dengan kematian anaknya. Tetapi bukan membenarkan dia juga untuk melakukan menuduh orang yang bukan pelakunya, mengarang cerita. Kan itu yang kita mau tempatkan. Ini ada 7 orang nih yang masih ada menjadi seumur hidup, nggak akan pernah keluar dia, akan sampai mati di penjara kalau tidak kita tegakkan keadilan ini. Gitu Mbak. Baik, dan kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari hasil investigasinya gitu ya. Terima kasih Pak Jutek Bongso, Kuasa Hukum terpidana kasus fitnah telah bergabung. Juga sebelumnya ada Prof. Agus Surono, pengamat hukum pidana yang tadi terkendala sinyal begitu ya, tiba-tiba putus sambungan Zoom-nya. Terima kasih telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak Jutek.